tersebut ada 3 anak. Anak yang pertama berusia 6 tahun, yang kedua 3 tahun, dan yang ketiga berusia 2 tahun. Jarak kelahiran anak kedua dan ketiga terlalu dekat karena ibu yang memakai kontrasepsi pil lupa meminumnya. Karena ibu merasa jenuh dengan kerutinan meminum pil KB setiap hari, maka ibu mencoba berbincang dan meminta pendapat ke tetangga. Bu, saya ini sudah punya anak 3. Sekarang saya menggunakan KB pil, tapi saya sering lupa. Jadi saya berencana ini mengganti KB lain dan tinggal kembalinya lama. Menurut ibu, di mana saya bisa ber-KB? Kalau boleh tahu, ibu mau punya berapa? 3 saja, Bu. Kalau begitu, datang saja ke rumah bidan atau tempat praktik. Praktiknya saya juga ke tempat bidan. Bu, saya merasa cocok di sana dan sudah 2 tahun ini saya menggunakan KB. Ya, Bu. Saya juga ber-KB di sana. Kalau saya sudah hampir 3 tahun, Bu. Kalau boleh tahu, tempat praktik bidan ibu maksudnya di mana? Di Jalan Rati, Bu. Bidan itu yang membantu saya ber-KB. Oh iya, Bu, saya tahu tempat itu. Lalu bagaimana pelayanan bidan di sana? Menurut saya, bidan yang sabar dan cara penyampaian informasinya juga mudah untuk diterima, Bu. Ya, bidannya juga baik dan ramai, Bu. Selain itu, masa-masa KB apa saja, Ibu? Oh, kalau masalah ibu bidan biasanya akan menjelaskan tentang macam-macam KB. Lalu disuruh untuk memilih sendiri KB yang menurut ibu cocok. Kalau begitu, kita boleh bertanya, Bu. Oh, tentu saja boleh, Bu. Terus akan dijelaskan sampai ibu paham dan jangan lupa untuk mengajar suami ibu agar konsultasinya paham dan kesepakatan antara bapak dan ibu. Oh, begitu ya, Bu. Baiklah, kalau begitu, terima kasih ya, Ibu. Nanti saya akan membicarakan pada suami saya. Ya, Bu, sama-sama. Permisi, Bu. Punya Egi pulang ke rumah dan berencana untuk memberitahukan kepada suaminya tentang informasi yang didapatkan tadi. Dan sesampainya di rumah, Nyonya Egi dan suaminya mulai berbincang-bincang. Tadi saya berbincang-bincang dengan Ibu Dina dan Ibu Sari. Kami membicarakan tentang KB karena Ibu capek minum KB terus setiap hari, dan ditambah lagi Ibu sering lupa. Katanya mereka ber-KB di Jalan Rati, Pak. Itu loh yang dekat Jalan Anggrek. Mereka cukup lama ber-KB dan juga merasa cocok di sana. Selain bidannya yang lama, bagaimana kita juga ke sana, Pak? Oh, begitu. Kalau begitu besok saja, kebetulan besok Bapak ada telepon itu. Iya, Pak. Lebih cepat lebih baik. Iya, Pak. Begitu dengan Ibu. Ibu juga ingin mendengar secara detail tentang KB yang nantinya Ibu gunakan. Harinya dibawa Nyonya Egi dan suaminya di tempat praktik bidan yang telah diberitahu oleh tetangganya. Misi selamat pagi. Terima kasih telah masuk. Silakan duduk. Terima kasih. Apakah ada yang bisa saya bantu? Begini, Bu Bidan, kami dan kemarin ini konsultasi mengenai KB. Kami juga ingin tahu tentang KB. Begini, Bidan Bapak, saya di sini sebagai petugas kesehatan yang tugasnya untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, termasuk Bapak dan Ibu. Maka dari itu saya berharap apabila saya nanti bertanya tentang privasi Ibu dan Bapak atau bertanya tentang sesuatu yang mungkin seharusnya tidak dibicarakan, saya minta tolong jawab dengan jujur dan tidak perlu sungkan atau malu, karena ini nanti akan berkaitan dengan apa yang akan saya lakukan kepada Ibu untuk selanjutnya agar tujuan dan tindakan yang saya lakukan lebih tepat. Tenang saja Ibu dan Bapak, di sini saya tidak akan menceritakan kepada
kepada siapapun terkait dengan apa yang Anda bicarakan kepada saya. Di sini rahasia Anda akan terlindungi dan terjamin. Bagaimana Bapak dan Ibu sudah mengerti? Ya Bu, terima kasih sudah mengerti. Terima kasih atas kesepakatannya. Kalau saya boleh tahu, selama ini Ibu dan Bapak menggunakan KB apa ya? Kami menggunakan KB PIL Bu, tetapi masih merasa khawatir karena saya sering lupa. Oh iya Ibu, itu memang salah satu kekurangan KB PIL karena harus dikonsumsi tiap hari. Menurut Ibu Bidan, saya harus menggunakan KB apa agar kami tidak khawatir lagi dan efeknya juga tidak besar terhadap kesehatan. Begini Ibu dan Bapak, saya akan menjelaskan tentang berbagai jenis KB beserta efeknya. Nanti Ibu dan Bapak yang akan memilih sendiri. Nah, yang pertama, kondom. Kondom ini bisa dipakai baik Bapak atau Ibu apabila akan melakukan hubungan seksual. Keuntungan dari kondom ini yaitu mencegah kehamilan apabila dipakai secara benar. Terus memberikan perlindungan terhadap penyakit-penyakit akibat hubungan seksual atau penyakit menular. Itu dapat diandalkan. Dan kondom ini dapat relatifnya murah, sederhana, ringan dan disposable, dan tidak memerlukan pemeriksaan medis. Pria pun ikut secara aktif dalam program KB. Tetapi kondom ini juga mempunyai kerugian. Kerugian yang pertama, angka kegagalan relatif tinggi. Terus perlu menghentikan sementara aktivitas dan spontanitas hubungan seksual guna memaksa kondom. Dan perlu dipakai secara konsisten dan hati-hati dan terus menerus. Yang kedua, suntikan. Untuk KB suntik ada yang 1 dan 3 bulan. Berarti misalkan Bapak dan Ibu memilih yang 1 bulan, maka harus suntik lagi setelah 1 bulan suntik. Efek dari KB suntik ini yaitu yang pertama, gangguan perdarahan. Biasanya terjadi seperti flek-flek perdarahan ringan di antara masa haid. Setelah pemakaian 1 tahun, sering tidak mengalami haid. Biasanya juga mengalami kenaikan berat badan dan sakit kepala ringan. Yang kedua, KB suntik ini dapat digunakan wanita berbagai golongan umur, baik yang belum maupun yang sudah mempunyai anak. Dan bila KB suntik ini bila berhenti, maka memakai KB ini kehamilan dapat segera terjadi. KB suntik juga aman digunakan pada masa menyusui setelah 6 minggu setelah melahirkan. KB suntik membantu mencegah kanker rahim dan kehamilan di luar kandungan. Dan tetapi ini tidak dapat digunakan apabila ibu mempunyai tekanan darah tinggi. Yang berikut, pil KB. Ada 2 jenis pil KB. Yang pertama, pil kombinasi. Pil kombinasi ini sangat efektif bila diminum setiap hari. Bila berhenti minum, pil KB dapat terjadi kehamilan. Yang kedua, pada bulan-bulan pertama pemakaian mungkin dapat menimbulkan efek samping seperti mual, perdarahan, baik di antara masa haid, kenaikan berat badan, atau sakit kepala. Semua gejala ini tidak berbahaya. Terus aman untuk hampir semua wanita karena efek samping jarang terjadi. Pil kombinasi ini juga dapat digunakan wanita berbagai golongan umur, baik yang belum maupun yang sudah mempunyai anak. Pil KB kombinasi juga dapat mencegah penyakit kanker tertentu, kurang darah, nyeri pada waktu haid, dan beberapa kesehatan lain. Yang kedua, pada pil progestin atau mini pil. Ini pil progestin atau mini pil ini pilihan yang baik bagi ibu yang menyusui dan ingin menggunakan pil ini. Pil mulai diminum pada minggu ke-6 setelah melahirkan. Mini pil ini sangat efektif selama menyusui. Mini pil ini bila digunakan selama menyusui biasanya terjadi perubahan pada pola haid, terutama flek-flek di antara masa haid. Mini pil untuk semua jenis pil ini, baik pil kombinasi maupun mini, tidak boleh dikonsumsi pada wanita yang mempunyai kelainan jantung, merokok, sakit
kepala, minggat, dan hamil. Yang berikut pada KB suntik implan atau susu. Implan dan susu KB ini terdiri dari 3 macam bentuk KB. Ada yang 1, 2, dan 6 batang. 1, 2, dan atau 6 batang ini dimasukkan di dalam kulit pada lengan yang bagian atas. Ini sangat efektif untuk memasak 3 tahun untuk jenis 1 dan 2 batang. Untuk yang 6 batang dapat efektif selama 5 tahun. Bila diinginkan susu KB bisa diangkat setiap waktu dan segera setelah masuk diangkat wanita dapat hamil. Dan ini perubahan pola haid masih dalam batas normal, perdarahan ringan di antara masa haid, refleks atau tidak haid juga timbul sakit kepala ringan. Yang berikut pada AKDR atau alat kontrasepsi dalam rahim atau IUD. Alat kontrasepsi dalam rahim ini adalah alat kecil terdiri dari bahan plastik yang lentur yang dimasukkan ke dalam rongga rahim oleh seorang bidan atau dokter terlatih. AKDR ini sangat efektif dan bila berhenti memakai AKDR, kehamilan dapat terjadi. AKDR ini merupakan cara ber-KB jangka panjang. AKDR tipe TCU 380A misalnya paling efektif paling sedikit selama 10 tahun. Masa haid jadi lebih panjang dan banyak terutama pada bulan-bulan pertama pemakaian. Mengalami sedikit ketidaknyamanan setelah IUD dipasang dan tidak ada pengaruh terhadap ASI. Yang keenam, sterilisasi. Untuk sterilisasi ini menggunakan metode operasi dan baik digunakan bagi pasangan suami istri yang tidak ingin mempunyai anak lagi. Jika untuk wanita, yaitu saluran telurnya diikat, dijepit, dan dipotong. Jika pada pria, saluran spermanya diikat, dijepit, dipotong. Ini sangat efektif untuk mencegah dipotong. Ini sangat efektif untuk mencegah kehamilan. Tetapi efeknya apabila alat yang digunakan tidak bersih atau tidak steril dapat menyebabkan infeksi. Nah, begitu pada ibu. Lalu bagaimana, apakah Bapak dan Ibu sudah paham? Ya, Ibu sudah paham. Untuk keputusan selanjutnya, Bapak dan Ibu akan memilih KB apa? Bagaimana kalau Ibu saja, Pak? Ya Bu, tidak apa-apa kalau Ibu merasa lebih nyaman memakai KB implan. Bu bidan, kami memutuskan untuk memilih KB implan saja. Baik Ibu, pilihan Ibu sudah bagus. Apakah Ibu ini masih mau menggunakan sekarang? Ya Bu, saya mau pasang sekarang. Kalau tidak, nanti saya suntik kok. Tidak sama sekali. Ya. Tapi apa tidak sakit Ibu kalau nantinya lengannya geser-geser? Tidak usah khawatir Pak, nanti saya suntik kok. Biar Ibu tidak merasa sakit sama sekali. Ya sudah, kita pasang sekarang ya Bu. Sambil saya menyiapkan alat, Ibu silakan mencuci lengan Ibu yang tidak dengan bekerja ya Bu. Baik Ibu. Bidan pun mulai menyiapkan alat untuk KB implan. Oh iya baik, Bapak dan Ibu. Berarti untuk 3 tahun berikutnya Bapak dan Ibu datang ke sini lagi ya. Mari Bu ikut saya. Ya Ibu. Bidan dan Nyonya Egi berjalan ke tempat tidur dan bidan mulai mengajak Ibu Egi berbincang-bincang sambil melakukan pemasangan implan agar Ibu Egi merasa tenang dan tidak khawatir. Dan setelah pemasangan KB implan selesai, Ibu Egi pun pulang. Terima kasih Ibu. Ibu sudah selesai ya Bu. Nanti bukannya jangan dibasahi ya. Iya Ibu. Kalau sudah tiba waktunya datang lagi ke sini ya Pak Bu. Ini saya beri obat agar nanti nyerinya berkurang dan sewaktu-waktu kalau Ibu ada keluhan, Ibu boleh datang kembali. Iya Ibu, baik. Terima
kasih atas pengarahannya dan pelayanan yang sudah diberikan. Ya, sama-sama. Obatnya jangan lupa diminum secara teratur ya. Saya juga senang bisa membantu Bapak dan Ibu. Kalau begitu kami permisi ya Bu. Ya baik, Bapak dan Ibu. Hati-hati di jalan. Akhirnya Ibu Egi dan suaminya pulang ke rumah dengan lega dan tidak khawatir lagi. Sekian video roleplay kami. Terima kasih.